Tambay ang isay na bolopoy kay Alay. Allahu Akbar, mga Allah. Hey. Dalam waktu 1,5 jam, 4 kecamatan di Kabupaten Baru terdampak puting beliung. Pakai. Tiga ka tauro. Allah Akbar. BPBD mencatat 34 rumah rusak tersebar di 7 desa, kelurahan, dan 4 kecamatan. Sebagian atapnya berterbangan, namun tidak ada korban jiwa atau luka-luka. Selain rumah warga, puting beliung juga menumbangkan pohon di Kelurahan Kopo, Amaro, dan Desa Cilelang. Pohon yang melintang menyebabkan gangguan arus lalu lintas, terutama di Amaro yang memakan waktu penanganan lebih lama. Evakuasi pohon di kedua lokasi dilakukan oleh tim TRC bersama stakeholder setempat dengan peralatan yang tersedia. BPBD Baru menegaskan tingkat kerusakan rumah bervariasi dari ringan hingga sedang, terutama pada atap dan dinding rumah warga. Berdampak pada hampir lebih dari setengah wilayah kabupaten kami. Jadi 4 kecamatan dari 7 kecamatan yang ada itu mengalami kerusakan, utamanya di rumah penduduk. Tambay ang isay na bolopoy kay Alay. Allahu Akbar. Pemerintah Kabupaten Baru telah menetapkan status siaga darurat bencana yang berlaku hingga 28 Februari 2026. Pemerintah juga menghimbau warga untuk tetap waspada menghadapi cuaca ekstrim. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Tengah di mana fenomena hujan lebat disertai angin kencang dan butiran es menerjang kawasan Banjarnegara. Akibatnya puluhan rumah warga rusak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hujan lebat disertai angin kencang dan butiran es menerjang kawasan Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah. Selain suara gemuruh angin, suara jatuhnya es juga terdengar keras di atap rumah warga. Hutan es galur, kemelutuk. Hutan es. Fenomena hujan es ini berlangsung selama hampir 1 jam. Terjangan hujan es dan angin kencang juga merusak belasan rumah warga, terutama di bagian atap. Menurut BMKG, fenomena hujan es terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan cumulonimbus akibat kelembaban udara yang tinggi. Proses terbentuknya hujan es itu sebenarnya terjadi di dalam awan, namun bukan di dekat permukaan bumi. Adapun tahapannya mungkin bisa disebutkan bahwa satu, pertumbuhan awan itu sangat tinggi. Petugas mengimbau masyarakat untuk terus waspada, terutama saat terjadi hujan lebat disertai kelihatan angin kencang, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi 7 kantong jenazah di lokasi longsor Kampung Pasir Kuning, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, total 83 kantong jenazah dievakuasi dan 61 jenazah telah teridentifikasi. Bisa masuki hari ke-10 pasca longsor di Pasir Kuning, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tim SAR gabungan mengevakuasi 7 kantong jenazah. Menurut Kepala SAR Bandung, Ade Dian Permana, 2 korban yang teridentifikasi tidak masuk daftar proses pencarian. Kedua korban tersebut bukan merupakan warga asli Kampung Pasir Kuning, namun pada saat kejadian menginap di Saudaran dan menjadi korban longsor. Atau dalam pencarian, yaitu atas nama Kaila dan Albiansah yang diduga merupakan tamu pada saat kejadian. Kemudian 14 korban lainnya teridentifikasi namun namanya tidak termasuk dalam 80 daftar nama. Sementara itu, sebuah kapal penumpang tenggelam usai diterjang ombak besar di perairan Tanjung di Desa Pohorua, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Puluhan penumpang panik menyelamatkan diri dan berenang ke tepi pantai.
menyelam penumpang ke pesisir menyelamatkan diri. Beginilah kondisi korban kapal tenggelam saat tiba di tepi pantai di Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Mereka kelelahan usai berenang menyelamatkan diri akibat kapal yang mereka tumpangi tenggelam diterjang ombak besar. Dia pergi juga. Bukan. Dia pergi, kasihan, dia ikut pergi menolong. Kapal penumpang KM Maligano Star tenggelam saat bertolak dari Pelabuhan Rakyat Laino menuju Pelabuhan Maligano. Ketika melintasi perairan Tanjung Desa Pohorua, tiba-tiba terjadi badai dan ombak besar menghantam kapal. 32 penumpang termasuk 5 anak-anak panik dan langsung melompat dari atas kapal. Warga setempat yang berupaya mengevakuasi penumpang kapal kesulitan akibat cuaca ekstrim. Para penumpang akhirnya selamat setelah berenang ke tepi pantai, sementara kapal beserta seluruh muatannya tenggelam ke dasar laut. Air masuk di belakang, di pantatnya speed masuk, perangkat di depan masuk terus di belakang, sehingga tidak bisa air tidak bisa ditimba, tidak bisa dipompa airnya, hanya air masuk dulu. Usai kejadian, para penumpang dievakuasi ke Puskesmas Maligano untuk mendapat perawatan medis. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena lubang raksasa di Kabupaten Aceh Tengah semakin membesar dan berpotensi mengancam permukiman warga. Ya, sejumlah warga yang tinggal di dekat lubang raksasa sudah dievakuasi. Fenomena lubang raksasa di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah semakin meluas dan berpotensi mengancam area perkampungan warga. Lubang raksasa atau sinkhole ini merusak lahan pertanian dan perkebunan warga hingga merusak infrastruktur desa. Saat ini warga di 5 rumah yang berada dekat lokasi sudah dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Longsoran yang terjadi di sekitar Kampung Pondok Balik yang saat ini seperti yang sudah kita saksikan sudah sampai ke kilometer ruas jalan Pondok Balik ke arah ke Benua Meriah. Kemudian berdampak juga ke perkebunan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah menyatakan fenomena pergerakan longsoran tanah di wilayah Kampung Bah, Kecamatan Ketol itu terus membesar sejak pertama kali muncul di tahun 2000. Bahkan sempat terjadi relokasi tempat tinggal warga di Kampung Bah Serempah ke Kampung Serempah Baru di tahun 2013 dan 2014. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, ribuan warga Banda Aceh rela mengantri menyerbu sembako murah di pasar murah di kota Banda Aceh. Ya, kehadiran pasar murah dapat meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga stabilitas harga jelang Ramadan. Warga didominasi emak-emak ini rela antri untuk mendapatkan sembako murah di pasar murah di Komplek Taman Ratu Saifiatuddin, Kota Banda Aceh. Warga dari berbagai kecamatan ini sengaja datang sejak pagi hari agar bisa membeli sembako dengan harga murah. Di pasar murah ini beras premium 10 kg dijual Rp105.000, 2 liter minyak goreng Rp35.000, 1 kg gula Rp15.000, serta 1 rak telur Rp42.000. Sembako tersebut telah disubsidi oleh pemerintah mencapai Rp80.000. Warga cukup menebus dengan harga Rp197.000 per paket. Selain meringankan ekonomi warga, pasar murah hadir untuk menjaga inflasi dan stabilitas harga jelang Ramadan. Biasa ya, membantu sekali dengan masyarakat seperti kami ya Pak ya, seperti beras, dia subsidinya lebih dari 50, macam telur, gula, minyak, jadi kan membantu masyarakat miskin ya Pak ya. Alhamdulillah dengan adanya pasar murah menolong kami perekonomian yang insya Allah harganya lebih murah dari pasar. Di pasar murah ini, pemerintah kota menyediakan sebanyak 1.000 kupon untuk warga Banda Aceh dan wajib menunjukkan KTP untuk mendapatkan sembako tersebut. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang ketua masjid di kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung meninggal dunia usai kumandangkan azan. Kejadian tersebut viral usai videonya tersebar luas di media sosial. Jemaah Masjid Al-Ihsan di Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang dikejutkan dengan kejadian yang tidak terduga. Saat menanti sholat Isya dan azan tengah dikumandangkan muazin masjid, tiba-tiba pria parubaya tersebut ambruk usai melantutkan kalimat azan terakhir. Jemaah lainnya pun berlarian memberikan pertolongan. Namun Tuhan berkehendak lain. Pria berusia 70 tahun tersebut meninggal dunia. Pada sholat isya beliau masuk masjid, beduk sudah dibunyikan, tapi muazzinnya tidak berhalangan, dilihat kiri kanan nggak ada orang, jadi terpaksa beliau yang maju sebagai muazzinnya. Beliau melantunkan azan dari pertama sampai akhir, kalimat la ilaha illallah. Beliau jatuh dan sakaratul mautnya pada saat jatuh. Itu dibawa ke rumah sakit dengan cuma memastikan saja bahwa beliau itu benar-benar sudah tidak ada, tapi sakaratul mautnya adalah di masjid. Almarhum yang juga adalah Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ihsan disolatkan dan dimakamkan di Pemakaman Umum Ampui, Pangkal Pinang. Video CCTV yang memperlihatkan detik-detik almarhum meninggal dunia pun viral di media sosial. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pria di Blora, Jawa Tengah menendang seekor kucing piaraan yang dibawa pemiliknya saat jogging hingga mati. Pemilik kucing pun langsung melaporkan ke pelaku ke polisi. Beredar di media sosial, seorang pria menendang kucing piaraan yang dibawa pemiliknya. Pemilik kucing langsung melaporkan ke Polres Blora lantaran beberapa hari setelahnya kucingnya mati. Hasil penyelidikan, pelaku adalah warga Karangjati berinisial PJ. Polisi pun telah memeriksa pelaku. Ya, ini proses pemeriksaan masih berlangsung dan juga yang diduga menendang juga hari ini juga dimintai keterangan atau klarifikasi di kantor sampai mudah, dan masih proses pemeriksaan masih berlangsung. Jika terbukti bersalah sesuai KUHP yang baru, pelaku diancam dengan pasal 337 dengan ancaman penjara maksimal 1,5 tahun atau denda 50 juta rupiah. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah video memperlihatkan gerombolan anjing masuk permukiman warga di Bandung, Jawa Barat. Bahkan beberapa anjing menyerang sejumlah pejalan kaki, diantaranya anak di bawah umur. Inilah detik-detik gerombolan anjing masuk ke permukiman warga di Jalan Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam CCTV, anjing berjumlah 5 ekor ini tiba-tiba menyerang pejalan kaki yang terdiri dari seorang kakek dengan 2 cucunya. Salah satu anjing bahkan menggigit satu anak berusia 4 tahun di bagian punggung. Kepanikan pun terjadi hingga sang kakek bergegas membawa korban mencari tempat berlindungan. Sementara satu anak lainnya berlari menjauhi gerombolan anjing. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri setelah dibantu warga. Korban pun dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Bukan nyergap lagi, Pak. Oh, gigit? Langsung gigit, bukan nyergap lagi. Gigit yang kena ini punggung. Punggung kamisa. Nah, udah itu kan si anjing tuh ada yang ngejar yang sepupunya, ngejar Arisa ke sana. Tapi berhubung sana ada yang melaju ke sini, tukang ojek, takut dia. Akhirnya yang 2 itu ngejar korban lagi sampai ke rumah ini, ke rumah kontrakan. Nah, setelah itu kan
Ya istilahnya meskipun di sini banyak orang ya takut lah. Soalnya jenis anjingnya bukan anjing biasa, Pak. Diduga gerombolan anjing tersebut lepas dari kandang. Baik korban dan pemilik anjing sudah dimediasi pihak kelurahan. Keduanya pun sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cupita Milana, iNews melaporkan.